Kemarin pada tanggal 2 sampai tanggal 4 gua ngikutin pendakian dengan tim Detik Alam. Pas kita turun itu rasanya luar biasa, lamanya bener-bener luar biasa. Jalan lagi sampai Kanang Badak. Nah, sebelum Kanang Badak kan yang di depan tuh dia mulai ngedrop deh tuh akibat dia nge-push. Nah, di situ gua yang jadi di depan, gue jadi leader kan. Nah, jadi kan gue jadi leader di depan, gue jalan, dan kalau nggak salah Getri ada di tengah ya, jadi rada jauh, dan gue di belakang sama Rara ya. Nah, sama Rara, jadi kita sepanjang jalan turun itu kan jalurnya tuh jadi banyak ya. Nah, di situ tuh mulai rada jedak-jeduk nih jantung, kok jadi banyak banget jalurnya. Perasaan di peta cuman ke kanan sama yang langsung ke bawah kan. Mikir kok jadi banyak banget, terus berhenti nyenter. Rara ngomong, kan nama gue Mas Boga, jadi Mas Boga kayaknya ke situ dah. Dan menurut gue enggak, harus ke kiri karena di peta kesini kiri. Dan kita sepakat kan kesini, dan rombongan ngikutin. Pas ke kiri, gue bener-bener gelap di situ, nggak bisa ngeliat apa-apa meskipun udah pakai headlamp dan senter pun. Dan di situ ada yang ngomong dari belakang, jangan ke situ, jurang. Wah, langsung kaget gua, das. Wah, gila, kok ada di jurang. Nah, di situ gua baru ngeliat, wah iya, ternyata cuman beberapa bantalan kayu, habis itu langsung keprosok kalau misalnya gua maju lagi. Wah, gua langsung panik di situ kan. Tapi gue harus tetap tenang karena tenangan kita juga bisa nenangin tim. Gue mikir gitu, jadi udah tenang, yaudah jalurnya salah, kita kesini aja, yaudah situ turun. Nyampe lah kita di Kanang Badak. Dan sebelum nyampe Kanang Badak juga ada kejadian lagi nih, teman kita yang pemula yang kakinya sakit banget, bener-bener udah nggak bisa ngelangkah, dia udah nggak bisa nekuk. Jadi gue nyuruh yang tadi buru-buru ke depan, dia juga udah mulai sehat kan. Udah dia akhirnya maju lagi ke depan, tapi dengan masih kondisi kayak kesel. Dia ke depan dan gua bantu temen gua bopong pelan-pelan, dan dia merintih kesakitan kayak perih dengkulnya. Udah syukur kita udah nyampe di Kanang Badak. Kita break lagi di situ, dan di situ mulai anehnya bener-bener kerasa parah. Dan jadi kan pas gua nyampe Kanang Badak kan yang lain pada prepare buat makan. Getri kan masak dan lain-lain. Gua sama temen gua yang sweeper ke toilet. Mumpung ada toilet, lebih baik dikeluarin kan daripada nanti pas turun ini. Udah gua ke toilet, dan katanya ada orang hampirin. Pas dia lagi masak. Pas lagi masak ya. Dia hampirin, dia nanya. Jadi kayak ngajak kita ke Puncak Pangrango gitu. Mau ke mana gitu. Saya mau ke Pangrango, cuma berdua doang gitu. Nah, terus temennya katanya lagi di tenda, dia sendiri. Terus katanya kalau berdua doang mungkin mereka juga sungkan gitu buat naik ke Pangrango. Cuma kita bilang kita udah harus turun karena jadwal kita kan 3 hari 2 malam, dan kita udah cukup waktunya gitu kan. Terus akhirnya dia yaudah saya muter-muter lagi, dan ternyata dia ke toilet. Dan temen gue yang nungguin di depan toilet kan, gue lagi buang air besar tuh di dalam. Gue ngedenger dia nepok temen gue, bang, ini toiletnya bisa nggak bang? Di sebelah kanan, kan gue sebelah kiri tuh. Terus dia, temen gue ngomong, oh bisa bang, coba aja, tapi nggak ada lampu. Oh iya, nggak apa-apa. Udah bang, denger dah tuh bunyi pintu. Gue lagi jongkok kan, lagi begini. Gue rada aneh nih feeling gue. Sebelah kan gelap banget tuh, kok dia berani ya. Terus setelah itu gue udah beres lah, kelar. Gue cuci tangan, terus cuci muka biar tambah fresh lagi kan. Gue keluar, gue kayak ngasih kode ke temen gue, siapa gitu kan. Gue
gua dengerin kan, itu bener-bener nggak ada suara sama sekali. Iya, nggak ada suara gemercik air. Iya, juga. bener-bener nggak ada suara sama sekali, bener-bener nggak ada. Sepi lah gitu. Iya, yang terakhir kedengeran cuman dia ngebuka celana terus ngegantung, tapi dia nggak ngunci pintu. Oh, Dia nggak nggak kedengeran suara kunci pintu gitu ya? emang nggak dikunci Oh, sama nggak dia dikunci. sengaja. Terus kan gantungannya kan kelihatan pintu, nah gantungan di sini kan, itu kan pintu kebuka sedikit, dan itu nggak ada celana Sama sekali. sama sekali. Waduh, nggak tahu deh itu. Nah, habis dari situ gue tahu nih, wah beres nih. Tapi yang tadi itu kita nggak boleh panik, karena kalau kita panik tim juga Nanti ikut tim. panik. Udah gue cuekin, gue balik lagi ke tim yang lagi makan. Habis itu gue makan. Nah, terjadi suatu keributan karena teman kita yang terburu-buru pengen turun, dia mulai meremehkan segalanya, segala sesuatu. Dari treknya diremehin sama dia, terus disuruh makan yang nggak mau makan, mulai mengabaikan orang. Nah, terjadi dah di situ cekcok sampai akhirnya dia mulai ngedenger lagi, meskipun masih setengah yang saring, cuman sadar dikit lah istilahnya. Akhirnya kita lanjut lagi, dan di situ ya, teman kita yang pemula itu dia bener-bener kesakitan, udah nggak bisa bawa carrier. Dan beruntungnya ada temen gua di situ namanya John, panggilannya John. Dia baik, dia membawain carrier, dan dia carriernya tuh wah, carrier dia sendiri tuh berat banget karena dia bawa hotel kan. Bawa hotel. Ditambah bawa carrier peserta atau temen kita itu, dan wah, selama kita turun mulai ada kejadian lagi tuh. Dan dia jadi di depan. Nah ya, dan dia jadi di depan Karena yang tadi terburu-buru merasa mulai ngerasa. Iya. Dan kejadian kita pas turun dari kandang badak itu, center yang baterainya full, bener-bener full, sehat, kondisinya bener-bener no minus, redup. Iya, benar. Redup. Dan gak satu orang doang, beberapa. Dan jadinya apa, kita minim pencahayaan. Dan leadernya pun si John ini, dia cuman berbekalkan senter doang. Senternya juga nggak terlalu terang, tapi kita tetap harus jalan lah. Yang penting kita yakin, kita berdoa agar selamat kan. Udah, kita jalan lagi nah terus kita perjalanan ke mana itu ya, ke Dari kandang badak ke kandang batu. iya, ke kandang batu. Dari kandang batu itu masih fine aja, belum ada apa-apa. Nah, dari kandang batu pas ke Air panas. di situ gua mulai ngeblank tuh. Gua ngeblanknya bener-bener parah. Dan gue jalan tuh autopilot, kayak gue jalan tuh ya udah, gue jalan tapi gue nggak nyadar gue jalan. Ya udah, jalan aja. Iya, jalan aja, gue ngikut aja gitu loh. Nah, di situ gue mulai ngerasa aneh tuh. Di situ kepala gue jadi panas dingin, badan gue jadi dingin, terus kadang panas kadang dingin. Dan dari situ kita nyampe di pos sebelum air panasnya. Kita ngambil air lagi di situ kan ya, bisa ngambil air. Kita jalan lagi tuh ke air panasnya. Nah, pas di situ itu bener-bener wah, gila, bener-bener mencekamkan. Karena kondisinya itu air panas itu kita harus ngelewatin di tengah-tengahnya dengan jalan batu-batu yang licin, dan di kirinya itu jurang, dan webbingnya cuman sekedar tali seutas-utas doang. Dan di situ gua bener-bener kesusahan pas mau turun dari curug yang di sininya, kan ada dua tuh ya. Yang satu sama yang bawah. Dan di sini dia sulitnya kenapa? Karena dia lebih turun elevasinya, dan percikan airnya itu lebih keras. Jadi uap-uap airnya itu kan muter-muter, jadinya nggak bisa kelihatan gue nginjek mana nih. Dan gue di situ
berusaha keras buat fokus, injek yang bener, pegang webbing yang keras, dan gue lakuin. Des, aman nih gue ngeliat ke belakang. Nah temen gue ada yang pakai kacamata. Di situ dia berdua susahan. Sama sih Getri juga waktu itu. Iya, sama Getri sama kacamata juga berembun kan. Tapi kalau Getri kan masih rada fine aja. Kalau dia bener-bener panik dan dia nyendernya ke kiri. Kiri itu jurang, dan yang panik di situ. Gue langsung ngomong, woi, jangan ke kiri, ke kanan ada tali, lu pegang aja sekeras mungkin, nggak apa-apa. Terus langkahnya lu atur, jangan asal lompat. Dan dia mendengar, syukurnya dia ngedengar. Oke Re, oke. Terus dia jalan, truk, gue nengok belakang. Wah, gue langsung bersyukur men. Aman ya? Aman, bener-bener aman di situ. Lanjut lagi tuh jalan kan dari air panas ke Bakus ya? Bakus 3. Bakus 3. Nah, lewat Bakus 2. Iya. Nah, pas di situ perjalanan treknya mulai landai, tapi turunan panjang. Nah, di situ masih fine. Meskipun banyak kendala-kendala, ya masih dijalanin aja sampai kita istirahat di Bakus 2. Nah, di situ yang teman kita itu mulai aneh nih. Dia kalau capek itu nggak kayak muka orang capek, malah kayak orang senyum. Iya. Kayak gitu loh, cilanjai gitu. Dan di situ dia mulai aneh. Dia yang seharusnya headlamp kita senterin ke bawah kalau duduk dan kita matiin, dia malah duduk kayak begini dan dia nyenterinnya ke atas. Dia malah mulai celingak-celinguk gitu kan. Nah, dan dari situ tuh mulai kejadian-kejadian yang lebih ekstrim. Pas kita jalan lagi, habis dari situ Ke Bakus 1 ya? Iya, ke Bakus 1. Itu gua ngerasa di belakang tuh ada gersak-gersak dari semak-semak, dan kayak suara itu sampai ke atas-atas. Berarti kayak tinggi gitu. Tinggi dan nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan gitu. Tapi feeling gua ngerasa ada di belakang, dan ini tinggi banget orangnya. Tapi gua tetap positive thinking, nggak usah dipikirin, yang penting kita jalan selamat sampai tujuan kan. Jalan lagi sampai kita ke Radenok. Iya, Raden 2 ya. Situ kita semua itu mulai pada diem. Yang tadi kita ngobrol-ngobrol diem, lelah. Dan di situ kan ada toilet ya. Kita kencing ke toilet, dan pas gua kencing, gua sama temen gua ngerasa aneh karena toilet itu lotengnya kosong, kebuka, dan di situ ada yang ngeliatin. Dan gua ya udah langsung aja buru-buru kan kencingnya, yang penting udah lega, keluar lagi. Nah, pas dari situ kita ngopi sejenak kan, sama ngerokok. Nah, pas dari situ temen gua menggigil. Oh iya. Mulai menggigil tuh, menggigilnya parah. Terus kayak ditenangin gitu, terus dikasih air, dikasih jaket lagi kan. Aman tuh dia. Kira kita jalan lagi berangkat, dan sepanjang perjalanan itu dia tuh kayak ada yang diganggu dia keganggu. Dia kan pakai carrier, dia ngebawa barang-barang di sini diselipin, dan itu nggak ada angin nggak ada hujan, kebuka terus jatuh. Iya, itunya ya. Raincoatnya, iya, rain cover ya, jatuh tuh langsung kan. Udah, gua bantuin kan, dan gua ngomong udah gua aja yang bawa sini yang ini. Udah, akhirnya gua nenteng matras kan tuh, biar gampang dia juga. Jalan lagi, dan dari situ ada inian kita apa kayak membina ya. Dia terjatuh di situ kan, dan di situ
Dan sweeper kita juga mulai rada-rada Ya. iya rada-rada celingak-celinguk Iya dan sih. dia mulai maju dan kita maju lagi sampai ngelewatin Raden 1, kita lewatin lagi sampai Panjangan. Panyancangan. Nah pas nyampe Panyancangan ini semuanya pada geletak itu Iya, di posnya Langsung pada langsung pada tidur wah semua tuh. bener Ya. iya. Dan gua di situ tidur tuh ya asal geletak udah. Gua pakai carrier gue senderin aja dan gue tidur ke bawah dan di situ perut gue mulai wah gila kayak ditusuk-tusuk jarum. Oh iya iya iya. Dan gue ditusuk-tusuk jarum perutnya tuh kayak Yang tiap 10 detik tuh kayak sakit, nyerinya nyeri banget. Dan dari situ gue pindah posisi kan. ke shelternya ya. Iya ke shelter, ke posnya tuh. Pas naik ke atas, gue di situ mulai menggigil tuh, gue kedinginan banget, gue bener-bener kedinginan. Dan gue mulai ngeblank. Yang pertama gue minta pas nyampe situ ke Getri obat, ada obat nggak, obat apa aja udah, nggak apa-apa, apa aja kasih tuh obat buat ini kan kayak masuk angin gitu. Ya. Minum, mulai tidur lagi kan. Dan gue situ nggak bisa tidur meskipun ini gue Merem doang karena nggak kuat, gue sakit banget perut gue. Dan di situ ada pembina kami dan dia juga udah energinya udah habis kan, udah mulai habis dan dia juga ngerasa sakit perutnya dan dia muntah berkali-kali. Dan anehnya temen gue ini dia minta temenin kencing, tapi dia kayak udah siap-siap mau kencing di depan kita, di depan shelternya, di tangganya. Dan di situ gue mikir kok aneh nih yang bocah ya. Sama terus ditemenin kan sama inin kita sweeper. Dan dia katanya kebelet ini, kebelet buang air besar. Dan dia sempat mau ini ya, mau buka celana gitu juga kan. Iya. Dan akhirnya dibawa ke belakang buat kencing dan kita nggak bisa buang air besar di situ kan karena Jalur lah ya. iya kurang aja kalau di situ kan. Dan Karena ada toilet tapi di toiletnya jauh Curug banget. Ciberem. Iya, Curug Ciberem. Lumayan jauh lah dan Jauh. gelap. Terus dari situ kita dapat istirahat lah. Gua dapat istirahat sekitaran 10 menit tuh, gua baru dapat tidur pulas. Terus tuh gua lanjut jalan lagi tuh. Iya, sampai ke pas itu kita jalan jam 5 ya nggak salah. Iya jam 5 habis subuh. Iya habis subuh. Kita jalan ke Telaga Biru. arah Telaga Biru, ngelewatin jembatan kayu ya. Nah temen gua ini yang tadinya mau buka celana di depan itu, dia ngeliat sesuatu di antara pepatahan kayu. Ya kan ada yang bolong Iya. ya. Dan dia katanya ngeliat inian, ngeliat tangan ngejulur. Oh, kayak mau narik gitu. Iya. Dan di situ tetap positive thinking, kita harus tetap jalan karena ini bentar lagi kan. Ini nih gua mau terbalik lagi. Jadi gua baru ingat pas kita jalan dari Bakus 2 ke Bakus 1 kan kita ngebrek tuh ya. Iya. Di tengah-tengah jalur. Iya. Dan gua bengong situ dan gua ngeliat sesuatu dan itu bener-bener nampakin dianya. Jadi dia ada di sebelah kiri gua. Dia kayak dia ada di atas batu dan dia tuh bentuknya kayak hewan berkaki 4. Sosoknya kayak hewan berkaki 4. Iya, hewan berkaki 4 kayak kucing. Tapi dia kepalanya itu aneh, kayak nggak masuk akal. Kupingnya panjang banget dan dia melek, menjulurin lidahnya dan matanya merah. Lu ngelihat bener-bener ngeliat gitu? Ngeliat, dan dia ngeliat ke gua. Dan ternyata dia bukan pengen ngeliat ke gua, ternyata ke belakang gua, dan belakang gua ada temen gua. Setelah gua kayak mulai ngeh, dia ngeliatinnya ke gua tapi kok kayak aneh, nggak ngikutin gerak-gerik gua. Gua gini dong. Terus gua nengok ke temen gua gini, gua nengok sini lagi, hilang. Oh, jadi pas lu nengok lagi udah nggak ada tuh? Nggak ada. Berarti
Kira-kira berapa lama dia ada di situ? Sekitaran kita break 15 menit ada di situ dia. Situ 15 menit. Iya, Cukup lama ya? lama. Dan di situ ngerasa kayak kita kelebihan personil, kita kelebihan orang yang tadinya 10 ngerasanya jadi kayak Ada nambah lagi ya, dan bisa lebih banyak lagi rasanya karena dari kita jalan itu kan tadi kedengeran tuh gerasa-gerusuknya. Oh, yang itu yang tinggi. Iya, nah itu. Dan habis dari situ kita lanjut, dan tadi kan kita udah di jembatan Gayonggong. Teman kita ngeliat tangan dijulurin. Nah dari situ kita jalan lagi kan, terus sunrise tuh. Iya. Nah terus Break di Telaga Biru ya kita. iya, kita nyampe Telaga Biru dan gue langsung pulas lagi tidur di situ. Iya. Dan gue pulas tidur di situ dengan nahan rasa sakit. Yang lainnya udah pada apa ya, udah kayak Udah pulih lagi iya lah udah gitu pulih ya. karena tahu Udah destinasinya istirahat. udah bentar lagi nyampe Iya. nih, makin positif. Dan gue di situ nggak makan, yang lain pada makan, gue cuma ngeteh doang kan, kasih teh sama lu. Iya. Nah habis dari situ yang lain pada foto-foto kan di Jadi Telaga Telaga Biru. Biru karena bagus banget. Iya. Dan anehnya gue di Telaga Biru bener-bener sama sekali kayak kosong, gue nggak tertarik sama sekali. Blank gitu. Iya. Dan gue kayak ngeliat pantulan aneh dari Telaga Birunya, Tentuan gimana tuh? kayak dia kayak mantulin sesuatu yang buat narik kita ke dalam gitu loh, kayak lebih deket dong, lebih iya, deket iya. dong liatnya. Dan gue emang lagi nggak pengen kan, ya udah akhirnya gue cuman sekedar menghayati dan ngeliat, oh ini Telaga Biru. Dan gue bersyukur situ, terima kasih udah bisa ditunjukin karena kita udah selamat juga dari atas sampai sini kan. Kita lanjut lagi tuh, dan kita long march lagi dari Telaga Biru ke Hutan konservasi. Dan di situ kita ketemu gagak hitam, dan dia itu nggak terbang, Jalan ya? jalan sama kayak jalak hitam yang waktu kita naik. berangkat ya. Iya. Dan di situ gua mulai khawatir sama orang tua gua kan, gua fokus nyalain HP, gua nyari sinyal di situ. Dan ya kita jalan lagi kan dari situ sampai kita ketemu pohon konyal ya. Pohon konyal, terus gua dapat sinyal tuh, wah gua langsung senang banget, gua langsung ngabarin dan lain-lain. Terus dari situ gua udah mulai pulih lagi nih kesadaran gua nih. Karena udah Iya, karena udah mulai deket kan. ya, Dan di situ kita jalan lagi, dan pas kita mau keluar dari hutan konservasi ini, teman kita ngelihat banyak hewan-hewan ini, hewan-hewan buas, hewan liar. apa tuh? Dari yang pertama dia ngelihat ular Ular di hutan konservasi apa mau keluar? pas mau di hutan konservasinya. Pas hutan di konservasi. Sama dia ngelihat monyet ya, lagi pada lari-lari gelantungan. Oh, lutung namanya tuh. Dia ngomongnya sih monyet, dia ngeliatnya monyet. Dan di situ gua mencari tahu dong, Di mana? gimana sih, gimana, gue pengen lihat. Dan gua ngelihat dia nunjuk kan situ tuh, dan gua ngeliat ke arah yang dituju dan nggak ada. Oh, nggak ada. Lu ngeliat nggak ada, tapi dia ngeliat ada gitu. Iya, Oh. Padahal itu kondisinya udah pagi ya. iya, Udah pagi. sekitaran jam 7 itu. Dan kita jalan lagi, dan hewan terakhir yang ditemuin sama dia itu babi hutan. Itu lumayan banyak sih yang lihat ya. Kalau gua Iya. kan karena gua duluan ya, jadi Iya. gua nggak ngeliat. Dan gua kan ada di belakang tuh ya, dan dia ada di belakang juga kan posisi. Dan ada temen gue juga yang sweeper tuh, Iya. gua nanya di mana.
Gue nengok ke kanan kiri kok nggak ada. Temen gue ngomong, itu re di kiri tuh ada palanya. Gue nengok, mana sih, kagak ada. Tapi lu berarti nggak ngeliat Sama sekali. Dan temen gue yang sweeper ini ngomong, udah jalan aja, jalan. Dan akhirnya kan gue ngeliat kayak cuman sekilas gitu doang kan. Kayak gue masih nggak percaya, masih nggak ada. Gue berhenti kan, nengok, kagak ada juga. Ya udah, gue jalan lagi kan. Iya. Sampai akhirnya kita nyampe di pos keluar hutan konservasi ya. Pas dari situ kita langsung jalan lagi ke base camp. Nah, nyampe base camp beberes, kita langsung tidur semua kan, istirahat. Nah, jadi gitu. Iya. Berarti banyak ya apa yang lu lihat, yang apa namanya, yang kita nggak lihat dan lu lihat sendiri. Iya. Nah, sahabat dari Kalam, seru kan tadi ceritanya pengalaman Rare atau Mas Boga gitu guys. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pesan dari gua untuk pendakian itu, kalian harus memahami peraturan yang tertulis secara hukum dan yang tidak tertulis. Dan contohnya, kalian harus solid bersama tim, kalian harus sharing tentang sesuatu yang ada di sana, dan kalian harus melestarikan dengan cara tidak memetik bunga-bungaan, bunga edelweiss contohnya, terus tumbuhan-tumbuhan liar. Dan kalian juga jangan membawa perilaku-perilaku yang negatif yang ada di bawah, yang kita biasa gunakan di bawah itu jangan dibawa ke atas, karena takutnya menyinggung atau yang lain-lain. Dan jangan pernah kalian itu coret-coret batu yang ada di gunung atau nempel stiker vandalisme. Dan gunung bukanlah tempat kalian buat mabok, buat minum-minum di atas, itu enggak banget. Jangan ngerusak, dan jangan buang sampah sembarangan. Dan gunung bukan tempat buat bunuh diri.